Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya jamaah pengawasan rahimakumullah. Monggo sesarengan kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang peparing nikmat dumateng kita sedaya zahir ugi batin, khususipun nikmat iman lan Islam. Kaping kalihipun selawat saha salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam utawa keselamatan kita sedaya teng donya dumugi akhirat. Bapak Ibu monggo kita lajengaken insyaallah masuk ayat 14 surat Al-Imran nggih. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Ibu-ibu sampun, Bu? Sampun. Bapak-bapak sampun? Sampun nggih. Kita waos dua ayat nggih, ayat 14 dan 15 surat Al-Imran. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirun bil ibad. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat 14 surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita hambanya. Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, bahwa dibuat indah, dibuat menyenangkan bagi umat manusia kecintaan mereka terhadap hal-hal yang menyenangkan bagi jiwa atau bagi diri. Apa hal-hal yang menyenangkan bagi diri seseorang itu yang dibuat indah oleh Allah Subhanahu wa taala? Niku minan nisa'i, salah satunya adalah
istri atau pasangan kita. Lalu wal banina, dan anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, harta yang sangat banyak dari emas dan perak. Wal khailil musawwamati, lalu kuda yang digembalakan, wal an'ami, lalu binatang-binatang ternak, wal harsi, dan sawah ladang kita. Semua itu Bapak Ibu rahimakumullah oleh Allah Subhanahu wa taala niku memang sengaja dibuat indah, zuyyina. Memang sengaja dibuat indah. Sehingga wajar apabila kemudian umat manusia niku menyukai semua itu. Karena memang secara fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat indah. Jadi normal kalau ada seseorang menyukai pasangannya, seorang laki-laki menyukai seorang perempuan, niku normal. Assalamualaikum. Karena memang oleh Allah Subhanahu wa taala niku dibuat indah dan menarik. Atau niku makna zuyyina. Dijadikan indah, ya husina, dijadikan menarik bagi umat manusia. Makna yang lain dari zuyyina itu adalah tazyin itu sekedar perhiasan. Jadi pasangan kita, anak-anak kita, kekayaan kita, tunggangan kita, kemudian binatang ternak kita, sawah ladang kita, itu adalah perhiasan. Nek misale wonten ibu-ibu ngagem gelang sak awake, ngagem gelang kabeh ngoten niku wangun napa mboten? Misale tangane dari ujung sampai ujung niku gelang sedaya niku wangun mboten? Lah yang namanya perhiasan niku nggih nggo pepaes tok ngoten niku. Lah nek kakean nggih mboten cocok ta. Kelihatan menarik itu ya kalau ibu-ibu pakai gelang satu lah, napa dua. Nek sampai tekan sikut niku nggih rasane enggak menarik. Dilihat niku malah mengganggu. Bukan lagi menjadi hiasan, tapi menjadi napa gangguan. Misalnya nganggo kalung gedene misalnya rantai napa-napa nganti klengsreh misalnya. Kan ya itu enggak menarik karena itu tidak lagi menjadi perhiasan. Lah semanten ugi yen awak dhewe niku semua ini adalah perhiasan. Ning kok kemudian terus perhiasane niku over atau berlebihan niku nggih tidak baik. Maka nggih biasa saja karena ini sekedar hiasan pepaes. Yen kakean nggih mboten sae. Sehingga proporsional untuk menempatkan semua perhiasan itu tadi. Dibuat indah, iya. Tetapi akan indah ketika kita menggunakannya sekadarnya. Nek terlalu tidak bagus. Nah itu makna dari zuyyina. Tetapi memang Allah Subhanahu wa taala sengaja menjadikan semua itu indah. Sehingga sekali lagi wajar apabila kita menganggap itu juga indah dan menyenangkan. Mulai jujur-jujuran mawon. Gojek kalih anak bojo niku lebih menarik, niki jujur loh nggih, lebih menarik daripada ngaji napa? Niki jujur. Ngaji apakah lebih menarik daripada dolanan karo anak bojo ngobrol ngalor ngidul? Kalau kita menjawab sebagai normalnya manusia yang dibuat indah kecenderungan atau kesukaan kita kepada istri, kepada anak-anak, pasti kita akan mengatakan yus piyo-piyo kuwi ya luwih enak guyon karo anak bojo ketimbang ngaji.
awak dhewe salat karo ngitung duit ngoten lho. Kira-kira lebih menarik mana? Jujur mawon, karena memang ya oleh Allah Subhanahu wa taala niku dibuat indah. Sehingga kita memiliki kecenderungan kayak gitu dan itu wajar. Yang enggak wajar apabila kita melakukannya secara keterlaluan. Karena ini tadi Allah mengatakan linnasi, umume menungso ngono kuwi. Sehingga kita sebagai orang yang beriman pun wong Jawa dhewe menungso, maka ya tertarik dengan hal-hal yang kayak gitu. Tetapi ada bedanya antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman dalam menyikapi semua hal niki wau. Nah, di dalam surat Al-Baqarah niku Allah mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Sebagian orang itu ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai saingan. Saingan dalam hal menunjukkan rasa cintanya, rasa senangnya. Gini wow. Kalau misalnya kita cinta pasangan kita cinta anak kita cinta kekayaan kita, itu kan pada hakikatnya adalah andad, sesuatu selain Allah yang juga menyita perhatian dan kecintaan kita. Ada orang yang kemudian cintanya kepada selain Allah itu ya sama dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nas manusia. Tetapi walladzina amanu kata Allah, dan orang-orang yang beriman itu asyaddu hubbalillah, lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang andad itu tadi, ketimbang yang lain. Ini maknanya apa Bapak Ibu? Yuk kita boleh dipersilahkan oleh Allah untuk mencintai harta, untuk mencintai anak, untuk mencintai pasangan. Neng yen awak dhewe kuwi wong iman, cirine niku asyaddu hubbal lillah. Lebih mencintai Allah ketimbang pasangan kita, lebih mencintai Allah ketimbang anak kita, ketimbang harta kekayaan kita dan seterusnya. Lalu kecintaan kita kepada Allah itu kemudian kita buktikan. Niki lho Gusti, ya jane nek aku cek karo bojone wayahe ngaji kula nggih ngaji. Itu tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang-kadang cinta kita kayak gitu ya terkalahkan. Tetapi kita selalu berusaha karena gini kok rumusnya wong sing iman itu lebih mencintai Allah ketimbang yang lain. Bukan berarti Allah melarang kita mencintai selain Allah, bukan. Tetapi niku wau, sing penting Allah niku pingine kecintaan kita kepada selain Allah itu harus kita kalahkan saat urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan indahnya agama kita nggih ngoten nggih. Jadi secara fitrahnya kita itu masih silakan kamu suka pasangan, kamu suka anak, silakan. Tapi ingat kalau kamu orang yang beriman, harusnya kecintaan kita kepada semua itu harus di bawah. Yang di atas adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita menempatkan cinta Allah itu di atas segala-galanya, maka ketika cinta kita kepada yang lain itu kok melanggar kecintaan kita kepada Allah, maka kita lebih memilih cinta kepada Allah. Ya ditekoni kowe milih Gusti Allah apa milih aku misalnya. Ya genah milih Gusti Allah. Karena level cintane awak dhewe tingkatane itu yang paling tinggi adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niki pembukaan supaya jelas di awal. Jadi kita sebagai orang yang beriman tidak dilarang untuk mencintai semua yang dijadikan indah oleh Allah ini. Tetapi Allah menghendaki supaya jangan sampai kecintaan kita kepada semua itu mengalahkan cinta kita kepada Allah. Bukti bahwa cinta kita kepada Allah lebih tinggi adalah ya nek diceluk Gusti Allah, dalam kondisi apapun awak dhewe ya datang.
Ngoten. Dipanggil, dijak salat pas awak dhewe kerja. Pas awak dhewe ngedoli atau ngitung duit atau apapun niku. Sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Ketika dipanggil Allah, nggih Gusti siap. Ya, kita tinggalkan sebentar napa niku sesuatu yang dibuat indah oleh Allah tersebut untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa kula tiyang iman. Bagaimanapun saya memprioritaskan engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah clear niku nggih. Nah, kemudian kenapa di sini kok syahwat yang pertama disebut oleh Allah itu minan nisa'i? Dibuat indah bagi manusia kecintaan mereka terhadap hal-hal yang menyenangkan diri. Hal yang paling menyenangkan diri yang utama itu adalah pasangan kita. Dalam hal ini minan nisa'i, para kaum perempuan. Karena nggih nyatane ngoten. Li'annal fitnata bihinna asyad. Karena fitnah, godaan yang bisa dimunculkan oleh kaum perempuan itu memang paling dahsyat dibanding godaan yang lain. Ya, anak iya, kemudian harta kekayaan iya, tetapi yang paling menggiurkan itu adalah godaan perempuan. Maka Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan adzar 'alar rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya setelahku bagi kaum laki-laki melebihi perempuan. Yo nyatane banyak orang yang napa nggih ya menjadi tidak baik karena terkena godaan perempuan. Niki mboten berarti ibu-ibu niku sumber ketidakbaikan, mboten lho Bu. Mboten maksudnya ngoten. Tetapi maksudnya adalah ibu-ibu niku makhluk yang sangat menarik, ngoten, bagi kaum laki-laki. Sehingga yang paling membuat kaum lelaki tergoda niku nggih ibu-ibu. Oleh karena itu, ngoten nggih, oleh karena itu kula nyuwun ibu-ibu niku ampun kemayu kecuali kepada suaminya. Ngoten. Soalnya nek sithik-sithik kemayu itu tergoda kabeh. Karena memang nyatanya, ngoten nggih, kaum laki-laki itu lemah di hadapan senyuman ngoten niku. Nggih napa nggih niki? Berarti normal sedaya. Normale ngoten. Lan wong wedok seneng wong wedok niku sing mboten normal. Nauzubillah ya ngoten niku. Nek normalnya seperti itu, maka dikatakan bahwa fitnah atau godaan yang bisa dimunculkan oleh perempuan itu sangat besar. Karena nyatanya kaum laki-laki itu paling tidak kuat. Dia semi mawon ngoten rasane terus pripun ngoten. Nah, niku apalagi yang lain-lain. Oleh karena itu ya diperintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Lalu kemudian kaum perempuan diperintahkan untuk menutup auratnya. Supaya apa? Itu tolong dibantulah kaum laki-laki niku. Yang ya gampang tergoda, ngoten niku ditutup wae. Aurat ibu-ibu niku, mbak-mbak niku ditutup wae biar napa? Ben aman kaum laki-laki niku. Soalnya kalau diperlihatkan sedikit saja, ngoten wis pikirane tekan pundi-pundi. Karena normalnya ngoten niku. Ngoten. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, godaan yang paling besar bagi seseorang itu adalah pasangannya atau perempuan. Tetapi apabila godaan itu kemudian diarahkan pada hal-hal yang baik, misalnya kita tergoda dengan perempuan lalu kita nikahi dengan cara yang baik, kita nikahi dengan niat nopo al-i'fafu wa kasratul aulad,
tergoda dengan perempuan, kita nikahi, niate untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, menjaga harga diri kita, dan untuk memperbanyak keturunan demi banyaknya umat Nabi Muhammad. Niku fahadza matlubun marhubun fi, maka itu yang diharapkan, yang dikehendaki dan dianjurkan. Jadi bukan berarti terus karena perempuan itu makhluk yang membuat kaum laki-laki tergoda, terus kaum laki-laki menjauhinya, mboten. Tidak seperti itu. Kalau tergoda, ya diseriusi, kemudian dinikah dengan cara yang baik, diniati untuk menjaga diri saya. Lalu untuk menambah keturunan supaya jumlah umat Nabi Muhammad itu menjadi banyak. Karena niki wonten hadis niki, niki andalane bapak-bapak niki, makanya dicatat yang tebel nggih. Niki hadis sahih riwayat Imam Bukhari di dalam bab nikah ngaten nggih. Rasul dawuh ngaten. Niki dawuh Kanjeng Nabi, Bu. Ampun protes nggih. Rasul dawuh ngaten. Wa inna khaira hadzil ummah man kana aktsaruha nisaa. Dan sesungguhnya yang terbaik dari umat ini adalah orang yang paling banyak istrinya. Niku dawuh Kanjeng Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari di dalam kitab nikah. Dan sesungguhnya umat terbaik atau orang terbaik dari umat ini itu adalah orang yang paling banyak istrinya. Niki S dan K berlaku loh nggih. Syarat dan ketentuannya berlaku loh. Ora kemudian terus awak dhewe ngandalke hadis niki lho, hadisnya jelas ngeten kok sak ingin menjalankan sunnah Rasul. Mosok ya enggak boleh misalnya ngeten nggih. Dalilnya jelas, hadisnya sahih, lalu terus kita menggunakan itu untuk melakukan sesuatu yang kurang tepat nggak benar, karena ada syarat-syaratnya nggih di dalam Al-Qur'an niku nanti kalau sudah saatnya kita sampai niku dijelaskan tentang bahwa kalau ingin lebih dari satu itu ya harus bisa adil. Nek ora iso adil ya siji wae. Bukan berarti niki mutlak. Bahwa yang paling apik kuwi sing paling banyak istrinya mboten. Tetapi ya yang memang dia bisa benar-benar berlaku adil kepada pasangannya tersebut. Berarti nek ora iso adil ya paling elek. Sebojone akeh ora iso adil, jalenten niku umat sing paling elek ngeten. Tapi kalau memang kita bisa, ya enggak apa-apa berdasarkan hadis niki. Kalau kita bisa adil dan seterusnya, lalu kemudian mempraktekkan hadis niki, ya monggo. Tapi niku sekali lagi mboten sebuah kewajiban. Ora terus menggunakan itu untuk hal-hal yang tidak dikehendaki. Bahwa poligami niku nggih memang boleh di dalam agama kita. Tapi syarat dan ketentuannya berlaku. Nyatane diperbolehkan ya sing teng mriki ya enggak ada yang berani ngoten kae. Padahal boleh niku. Tetapi ya mikir-mikir karena ya mungkin enggak bisa berlaku adil dan seterusnya. Wedi diamuk, Pak. Napa nggih diamuk, Bu? Mboten ta? Oh, mboten. Nyetur awane ngoten mawon. Siji rasa ngopeni nggih. Lah iya. Lah ya niku kan berarti enggak bisa adil to nggih. Ya ngopeni wong siji isih pontang-panting arep nambah siji melih. Nggih.
Gini niku kenapa kok kemudian fitnah perempuan ini diletakkan di poin yang pertama, karena memang nyatanya itu yang paling berat bagi kaum laki-laki. Sehingga ketika itu kemudian kita alurkan atau alihkan menjadi sesuatu yang baik, yaitu menjadi hal yang sangat istimewa. Karena misalnya di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasul dawuh ad-dunya mataun, bahwa dunia ini adalah mata atau kenikmatan, dan nikmat yang paling baik itu adalah almar'atus sholihah. Itu adalah istri yang sholihah. Di dunia itu adalah kenikmatan, sebaik-baik kenikmatannya itu adalah istri yang sholihah. Kenapa? Karena ya kita ketika punya istri yang sholihah itu ya rasanya nyaman. Dan saya yakin bapak-bapak di sini yang istri-istrinya sholihah di belakang sana nyaman-nyaman saja. Yo no padu-padune sithik, tetapi ya tetap nyaman. Nah, kemudian di sini disebutkan ciri dari istri yang sholihah niku. Yaitu siapa sih almar'atu sholihah, istri yang sholihah niku? Nah, niki monggo ibu-ibu disimak nggih. Inna dzara ilaiha sarrathu. Apabila seorang suami melihatnya niku menyenangkan. Jadi nek ditonton kuwi nyenengke. Itu salah satu ciri dari istri sholihah. Wa in amaroha, apabila diperintah atau atsu. Istri yang sholihah itu menaati nek diminta gitu nggih, niku menaati suami. Neng ya jangan kemudian sithik-sithik njaluk lho terus. Ngerti hadis niki terus, Bu, damelke kopi, Bu, rampung kopi terus teh, rampung teh terus napa nggih, Mbak. Ya tepo-tepo lah gitu. Tapi cirinya niku, pertama adalah ketika dilihat itu menyenangkan, ketika diminta atau diperintah itu dia taat. Lalu wa in ghaba anha hafizat fi nafsiha wa malihi. Apabila suami itu pergi keluar rumah, entah kerja entah apa, istri yang sholihah itu mampu menjaga dirinya. Mampu menjaga dirinya dan mampu menjaga harta suami. Jadi nek ditinggal istri yang sholihah kuwi ya ora macem-macem, bisa menjaga dirinya, terus ya bisa menjaga apa yang ada di rumahnya. Tinggal nonggo, Pak. Nonggone belanja Mbak menawi. Gini niku ciri dari istri sholihah. Nek ditonton nggih nyenengke, kalau diminta nggih nurut, apabila ditinggal pergi ya mampu menjaga dirinya dan mampu menjaga harta suaminya. Lalu kemudian ada hadis lain juga terkait dengan fitnah perempuan, godaan yang begitu besar bagi perempuan. Rasul mengatakan begini, habbaba ilayyan nisa wa thayyib. Aku itu dibuat oleh Allah mencintai para perempuan dan wewangian. Jadi Rasul sendiri itu ya mencintai perempuan, menyukai perempuan dan wewangian. Dan dijadikan oleh Allah sesuatu yang menghiburku itu adalah sholat. Dan sholat dijadikan oleh Allah sesuatu yang menghibur, yang menyenangkan, qurrata a'yun, sesuatu yang menyenangkan. Niku Rasulullah mencintai perempuan,
mencintai wewangian, dan senengane, hiburane yang mengasihkan bagi beliau itu adalah sholat. Nah, itu fitnah yang pertama, yaitu minan nisa'i, dibuat indah bagi kita. Ya, ini kalau kita kaji secara umum, ya perempuan pun juga menyukai laki-laki. Artinya ini pasangan. Seorang dijadikan indah bagi perempuan itu pasangannya. Nah, mestinya. Lalu kemudian walbanin yang kedua, fitnah yang kedua atau syahwat, keinginan di dalam diri yang kedua itu oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak itu yang menjadi sumber kebahagiaan dan kesenangan kita. Diakuin apa mboten? Bahwa anak-anak niku menjadi sumber kebahagiaan kita. Nyatane nggih banyak nyun ngapunten, misalnya kalau ada yang ditakdir oleh Allah belum punya atau enggak punya anak, itu rasanya agak pripun. Karena berarti sumber kegembiraannya hilang satu niku. Ya punya pasangan iya, tapi tidak punya anak misalnya ngaten nggih. Meskipun nggih semua itu ketentuan dari Allah loh. Ya, awak dhewe juga nggak bisa kemudian jarak nggawe anak terus dadi kan mboten saged. Semua itu memang ya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki dia punya anak laki-laki, dia punya anak perempuan, dia nggak punya anak, itu kan semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak berarti wonten nek sing duwe anak lanang kuwi sukses, duwe anak wedok ora sukses, ora duwe anak niku mboten. Semua itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, maka punya atau tidak itu ya napa niku kehendak Allah. Punya laki-laki atau perempuan itu ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hukum dasarnya seperti itu, tetapi bahwa punya anak itu menjadi salah satu sumber kebahagiaan itu iya. Nah, sikap kita kepada anak kadang-kadang dia ini menjadi sumber fitnah kita. Ketika apa? Ketika anak-anak itu hanya sekedar media untuk kita bangga-banggakan ke orang lain. Misalnya, wah anakku niku, misalnya cerita, sakniki opo lah kerjane nopo, biasanya PNS, terus nopo mulai dari dokter nopo ngoten-ngoten niku niate untuk nopo dipamerkan ngoten nggih, gajine segini misalnya nikahin untuk artis misalnya ngoten nggih, dan seterusnya. Kalau hanya untuk dibangga-banggakan kayak gitu, itu yang tidak baik. Ngoten. Itu yang menjadi fitnah. Tetapi kalau diniatkan untuk yang baik, misalnya kita niat ikhtiar membuat anak supaya apa? Supaya bisa menambah jumlah umat Nabi Muhammad, sehingga dengan lahirnya anak kita maka bertambah pula orang yang mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka itu niatnya sangat baik. Nah, itu terpuji sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani. Rasul dawuh ngeten, tazawwaju al-waduda al-walud. Menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang dan bisa melahirkan banyak anak. Artinya yang bisa melahirkan. Jadi menikahlah dengan perempuan yang penyayang dan walud. Walud niku nek cara napa niki? Ya pokoke gampang duwe anak, punya banyak anak. Karena apa kata Rasul? Fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku nanti pada hari kiamat
itu akan membanggakan jumlah atau banyaknya jumlah kalian kepada umat yang lain. Nah, tonton kayak umatku. Jadi ketika kita misalnya ikhtiar napa niku minta anak kepada Allah SWT, niku niate nggih ngoten niku. Supaya aku pengen nambah jumlah umate Kanjeng Nabi, engko ben iso dienggo bangga-banggaan Kanjeng Nabi di hadapan umat yang lain pada hari kiamat, juga supaya bertambah banyak orang yang menyembah Allah di muka bumi ini. Maka itu niatnya baik. Tapi nek duwe anak niate gur dinggo bangga-banggaan sing ngoten kae, maka itu tidak baik dan itu masuk dalam kategori zuyyina linnasi hubbus syahwat. Lalu fitnah yang ketiga adalah wal qanatiril muqantarati minadzabi wal fiddah. Dan harta yang sangat banyak dari jenis emas dan perak. Mencintai harta itu kadang-kadang karena untuk pamer, untuk sombong, untuk bangga-banggaan, ngaten nggih, untuk takabur di hadapan orang yang lemah, ngaten, maka itu tidak baik. Tapi apabila kita mencintai harta, tapi niatnya untuk, artinya kita bekerja keras, niatnya untuk menafkahi kerabat kita, untuk menyambung silaturahim, untuk melakukan hal-hal yang baik, maka ini terpuji. Ini terpuji dan diperintahkan oleh agama kita. Jadi ya silakan bekerja, silakan kita mencintai harta, tapi niatnya niku niatnya adalah untuk kebaikan. Ya Allah, muga-muga ndek duit akeh iso kanggo kaji, misalnya ngoten nggih. Iso kanggo nyumbang dan seterusnya, itu baik. Tapi ya jangan lupa ketika emang benar-benar dikasih rezeki Allah, ya ditindakake tenan gitu. Bukan hanya sekedar untuk pameran. Karena lagi pula apabila kita kaji secara lebih dalam, harta yang kita punya itu kan ya hakikatnya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku kan titipan. Buktine titipan napa? Lah mangke ning tengah akhirat awak dhewe kon tanggung jawab. Nek awake dhewe ngopo tek kon tanggung jawab? Kalau harta itu punya kita sendiri, saat nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah, awak dhewe jawab, niki lak bondo-bondoku dhewe to Gusti, lah kok jenengan tangkleti niku pripun to? Kalau itu harta kita sendiri, tapi nyatanya nanti, ngoten nggih, anak Adam itu tidak akan kemana-mana sampai dia bisa menjawab salah satunya, tak wai bondo ke mbok apa. Itu kan artinya kita hanya sekedar dititipi oleh Allah. Ini silakan dipakai. Itu hak pakai saja, silakan dipakai. Ning eling ya engko catetane, hitungane karo aku. Tak tunggu nang akhirat. Berarti itu bukan punya kita. Niku bukti nyata bahwa harta itu bukan punya kita. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita alasannya macam-macam, buktine sing kerja aku. Lah sing modali sikil sapa? Sing modali tangan sapa? Ngoten nggih? Sing modali pikiran sapa? Lah ya Allah. Apa kita bisa mendapatkan uang tanpa semua itu? Kan nggak bisa. Nah itu semua dari propertinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan mempertanggungjawabkan itu. Nah bagi orang yang tahu bahwa harta itu ya punya Allah, engko ya bakal dipertanggungjawabkan. Terus yang dienggo bangga-banggaan kuwi apa? Lho disilai wong kok dienggo bangga-banggaan kira-kira ngono lho, masuk akal napa mboten? Awak dhewe disilai napa lah, motor napa sepeda napa ngoten nggih. Lalu dienggo pamer-pameran, muter-muter, apa ya. Kira-kira sing ngerti ngono kuwi. Wong kok ngono ya. Kan ya aneh orang kayak gitu. Lho ki bondone wong liya kok dienggo pamer-pameran. Niku orang yang aneh. Maka bagi orang yang tahu hakikat bahwa harta ini punya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka ya nonton wong sing do pamer nopo flexing nopo zaman biyen kok. Yang kemarin agak ramai itu. Niku yo aneh. Apa menawa wis ora bandane dhewe ngaten kae. Saya tinggal kayak gitu. Niku sesuatu yang aneh. Maka ya kudune awake dhewe niku isin nek pamer bondo, bondone Gusti Allah. Ngoten. Tur yang nanti di akhirat niku kita akan mempertanggungjawabkan. Apa ya iso awak dhewe kemudian engko terus jawab Gusti Allah kayak gitu. Ki bondoku dhewe, usahaku dhewe Gusti, kan enggak bisa. Sehingga ya bagi orang yang memang tahu hakikatnya bahwa harta itu punya Allah, ya mestine kita berikan kepada apa-apa yang memang dikehendaki oleh Allah. Karena Allah pesennya kan kowe tawai rezeki, ning eling ya di sebagian rezekimu itu ada haknya fakir miskin misalnya. Ya sudah, karena itu hanya dititipkan Allah kepada kita, Allah pesennya kayak gitu, ya kita berikan. Sehingga nanti ketika di akhirat hitung-hitungan karo Gusti Allah niku gampang. Gusti, bondo sing jenengan titipke kula nika, jenengan kan pesene kan maringke fakir miskin. Pun kula paringke mriko. Niku gampang pertanggungjawabane. Nek kemudian dimaem dhewe mbulet ngaten nggih. Nanti pertanggungjawabannya ya sulit. Maka sekali lagi bagi yang tahu hakikatnya, ya diberi kaya, diberi miskin itu ya sama saja. Sama saja. Karena podo-podo mempertanggungjawabkan. Malah awak dhewe niku sadar bahwa kabeh niku bakal dipertanggungjawabkan. Njaluke niku sampun kata-kata Gusti kangelan kula. Sing cukup mawon lah daripada kakean ku bingung pertanggungjawabannya wangel dan seterusnya. Karena semakin banyak aset, saya yakin akan semakin berat dan sulit pertanggungjawabannya. Duwene duit 1000 kan gampang, 1000 nggo apa? Nggo numbaske mak bojo rampung, ngoten, rampung. Lah saya sak yuta nggo apa? Nggo numbaske mak bojo ora mungkin sak yuta mak sekali kan enggak mungkin. Perinciannya ini akan bakal banyak sekali. Jadi misalnya, maka dikatakan ke orang nggoyo wong-wong sugih mlebu swargane keri gara-gara hitungane kakean. Lah sing ora sugih ora eneng hitungane gur sedikit ngoten niku. Ya misalnya 1000 karo 1 juta mesti tetep akan lebih lama hitungan yang 1 juta. Mestine kan ngoten, tetapi nggih banyak dari kita njaluke niku ya nek iso sugih Gusti. Cukup ngoten nggih, cukup niku cocok. Cukup ngoten. Napa-napa cukup. Niku cocok, niku cocok. Jangan terlalu berlebihan. Mangke berat pertanggungjawaban. Tapi yang Bapak Ibu yakin bisa clear pertanggungjawabannya nggih monggo, minta sebanyak-banyaknya. Ning biasane nggih sok berat yang kayak gitu. Godane harta niku nggih luar biasa. Niku qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Lalu banyak kemudian para ahli tafsir yang menafsirkan apa yang dimaksud dengan qintor itu, tetapi yang disepakati adalah yang dimaksud qintor itu adalah harta yang sangat banyak. Ada yang mengatakan 1000 dinar, ada yang mengatakan 1200 dinar, ada yang mengatakan 12.000 dinar, 40.000 dinar dan seterusnya. Tetapi intinya adalah yang dimaksud qintor itu tadi atau al-qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah itu harta yang sangat banyak. Dan lalu kemudian yang tidak kalah menarik adalah wal khayli al musawwamah. Dan napa niku kuda ngaten nggih yang kita biarkan merumput ngaten. Pada zaman dulu ngaten nggih bahkan mungkin ya zaman sekarang juga kuda itu salah satu kebanggaan ngaten, harta yang bisa dibanggakan. Ya nek sakniki nggih karena kuda niku salah satu fungsinya adalah tunggangan, ngoten nggih. Niku nggih kendaraane awak dhewe. Kadang-kadang kendaraan itu yang menjadi sumber
fitnah kita kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Kadang-kadang wong niku demi gengsi ngoten nggih, aku ora gelem nek ora numpak iki. Soalnya kalau di bawah itu nanti ya saya menjadi enggak begitu napa lah di tengah masyarakat. Kan ngoten nggih. Mumpun lah padha-padha sepeda ontel nih lho, Pak. Awak dhewe ngagem sepeda sing kriya-kriya kali sepeda sing napa, mereke sing Brompton napa-napa. Kira-kira luwih gagah sing pundi? Rasane awak dhewe. Rasane awak dhewe sing kulino pit-pitan iki lho. Kira-kira ngoten lho, luwih pede sing pundi? Oh, dari nanti. Atau yang grade-nya lebih rendah lah, tetapi yang enggak rendah banget. Ngaten, itu kadang-kadang ngaten nggih, kalau tidak kita sikapi dengan baik niku nggih menjadi sumber kesombongan kita. Nyepeda papasan karo pesepeda lain nonton. Alah, mereke ngono wae. Misale ngaten. Kecil lah. Ngaten nggih, atau yang lain. Maka niki harus kita sikapi dengan baik. Nah, di sini dikatakan bahwa konteksnya karena ayatnya adalah kuda. Di sini dikatakan bahwa mencintai kuda itu jenisnya ada 3. Pertama adalah kuda yang memang disiapkan oleh pemiliknya untuk berjuang di jalan Allah atau berperang saat dibutuhkan. Orang yang seperti itu akan mendapat pahala. Iya, dia menyukai kuda. Ning kudane kuwi disiapkan untuk perang. Ini saya awak dhewe kita suka kendaraan. Ngoleksi kendaraan. Ning kendaraane kuwi dienggo ngaji. Ora dienggo pamer nang ndi, ngoten nggih enggak, tapi dienggo ngaji. Maka mencintai kendaraan seperti itu asal niate yang baik, ngoten nggih, maka itu mendatangkan pahala. Lalu yang kedua, watarotan, kadang-kadang kuda itu ditambatkan sebagai bentuk kesombongan, ngaten nggih, untuk orang lain. Misalnya awak dhewe duwe mobil anyar diparkir nang ndi lah ngoten, sing ketok banget. Lalu karo noleh ana wong guyu ngoten kae. Niku niate nggo pamer ngoten kae. Lah itu yang enggak baik. Padha-padha duwe mobil misalnya atau sama-sama punya kendaraan. Tapi nek niate aku tuku kendaraan ben gampang nek dienggo ngaji, ngoten nggih. Karo aku tuku kendaraan ben pas tak nggo ngaji ki wong-wong do kagum, ngoten nggih. Niku beda lho nggih. Padha-padha ngajine. Sehingga niatnya ini harus ditata. Jadi yang kedua, orang yang menambatkan kuda niate untuk bangga-banggaan, maka dia mendapatkan dosa. Yang ketiga, kadang-kadang ada orang yang menambatkan kuda itu ya lita'affuf, untuk ya ben awak dhewe niku iso cukup kebutuhane. Lalu dimanfaatkan keturunan-keturunannya, anak-anaknya. Lalu kemudian tetap tidak melupakan hak Allah atas binatang tersebut, maka itu baik. Ngaten, itu baik. Berdasarkan nanti surat Al-Anfal ayat 60. Misalnya awak dhewe punya kendaraan niate ya ben dienggo duwen-duwen nek ana kebutuhan sewaktu-waktu, tidak ngerepotke orang lain misalnya. Itu baik. Karena itu untuk mencukupi kebutuhan kita. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, nek awak dhewe niku niate apik, ngaten nggih, niku mestine tidak penting mereknya, tetapi yang penting adalah fungsinya. Ini fungsional enggak? Ngoten mawon. Kalau memang niat kita ya, misalnya niatnya awak dhewe, aku sing penting duwe kendaraan iso tak nggo ngaji. Niku ora penting mereke, sing penting iso dienggo ngaji.
Tapi kalau biasanya orang punya sesuatu niatnya nggo bangga-banggaan, pasti yang dituju itu yang paling tinggi. Supaya apa? Supaya dia bisa membanggakan yang dia punya, orang lain nggak bisa. Ngaten. Niku salah satu tandanya. Ketika memang niatnya niku nggo apik, niku sing penting ya fungsine saja. Sehingga ngeten ibu-ibu misalnya diajak rasanan bapak-bapak, aku pengen tuku sepeda meneh misalnya, pengen tuku sepeda anyar, sepeda ondel dienggo pit-pitan. Ya ditangkel timawon. Lah sing lawas iki apa ya wis ora iso dienggo. Fungsine lah ya ben sehat to. Ora gur dienggo, ora ben dienggo bangga-banggaan to. Ya wis, kalau memang masih bisa dipakai, ngapain beli yang baru? Nek niate ben sehat. Beda kalau misalnya aku nek nang komunitas nganggo sepeda ngene iki yo isin. Lah niku kan niate karena isin. Karena tidak sama dengan temen-temennya. Maka sudah beda lagi motivasinya. Nah, niku masuk di zuyinalinasi niku. Dijadikan indah dan tertarik kita untuk nopo? Ya ben iso kaya kanca-kancane, ben diterima dan seterusnya. Padahal nek niate ben sehat, ben gerak, ya cukuplah pakai sepeda apa saja. Ning nyatane awak dhewe pantese aku yo kudune ora sepeda iki lah. Nah, kalau udah seperti itu berarti sudah di luar napa niku tujuan utama. Niku nek dionceki nggih kathah ngoten niku. Nggih mun dipenggalih piyambak-piyambak mawon. Kadang-kadang awak dhewe niku ya gengsine dhuwur ngoten nggih. Ngerasa merasa kita ini bernilai ngoten nggih, sehingga ya menilai diri kita niku sesuai. Kudune nek aku wong ngene iki ya kudune duwene ngene dan seterusnya. Berat Bapak Ibu kalau kita mengikuti kayak gitu. Maka yang penting niku fungsional saja. Lalu wal an'ami, termasuk binatang ternak. Kita punya unta, kita punya sapi, kita punya kambing, ngaten nggih? Niku sumber kebanggaan. Nah, apabila niatnya baik, maka itu akan baik. Tetapi kalau niatnya nggo bangga-banggaan, nggo sombong-sombongan, maka juga tidak baik. Lalu wal harsi, dan tanah yang biasa kita pakai untuk cocok tanam. Itu juga menjadi sumber kebanggaan dan kesombongan kita. Sawahe akeh, hektar-hektaran misalnya ngaten nggih. Oh niku ya menambah portofolio kita, biasanya ngaten. Menambah nilai kita. Ana wong ora ngerti diajak jalan-jalan diceritani. Kayak tonton sawah kawit kok kene sampai tekan kono kae nggone sapa misalnya ngoten nih takon kono sing ra nggone sapa nek niate sambung nggonku kabeh ngono kok usahaku dhewe dan seterusnya nggih. Nah niate kan sombong ya, memang itu menjadi sumber kesombongan. Tapi kalau kita niati untuk kebaikan maka itu menjadi baik. Nah, membanggakan semua itu berarti membanggakan sesuatu yang rendah. Kenapa rendah? Karena kata Allah SWT, Allah mengatakan zalika mataul hayatid dunya. Semua itu tadi itu hanya kenikmatan pada kehidupan dunia. Lah kehidupan dunia itu bagaimanapun, selama apapun pasti akan fana. Awak dhewe niku sebanyak apapun yang kita punya itu pasti ada masa berakhirnya. Nyatane awak dhewe mati ya orang nggo sepedane. Ya enggak bawa niku meskipun ketika masih hidup dibangga-banggakan kayak gitu. Sawah, kendaraan, anak, pasangan semua enggak kita. Karena itu hanya kenikmatan dunia. Artinya apa? Nek kontrak awak dhewe nang donya selesai, ya sudah.
kenikmatan itu nggak bisa lagi kita nikmati karena itu hanya untuk di dunia. Maka Allah mengatakan zalika mataul hayatid dunya. Yang kayak gitu itu hanya kenikmatan dunia saja. Yang alfaniyah azzailah, yang fana dan pasti akan berakhir. Nah, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, Allah mengatakan wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah itu ada pahala dan tempat kembali yang lebih baik ketimbang yang kayak gitu saja. Ngaten. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan Muhammad kepada orang-orang itu, "Au nabiyukum bi khairim min dzalikum." Mau enggak tak kasih tahu yang lebih baik dari semua itu tadi, dari pasangan, dari anak, dari harta kekayaan, dari napa niku kuda, dari sawah ladang. Mau enggak tak kasih tahu yang lebih baik dari itu? Lilladzina taqau, bagi orang yang bertakwa. Ngoten nggih, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka nanti akan mendapat jannatun tajri min tahtihal anhar. Akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang sungai-sungai itu, ngoten nggih, niku menjadi sumber minuman bagi ahli surga. Ada yang alirannya itu mengalirkan napa niku susu, ada yang mengalirkan madu, ada yang mengalirkan air yang segar, khamr yang tidak memabukkan, ngoten nggih. Dan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang dikatakan oleh Rasulullah itu, nikmat surga itu la ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbayangkan oleh siapapun juga. Ini kenikmatan dunia. Yang mana mereka itu nanti menikmatinya khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ngerti? Selain itu, wa azwajum mutahhar, dan istri pasangan yang selalu suci, yang selalu bersih, yang nggak pernah haid dan seterusnya, selalu bersih. Lalu yang paling utama adalah waridwanum minallah, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pernah mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Artinya Allah itu memberi anugerah sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh seseorang. Dia berhak mendapat berapa, itu Allah zat yang maha mengetahui. Nah, kira-kira kita mau tidak? Nah, di ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, coba tawarkan kepada orang-orang yang suka sepeda, suka sawah, suka macam-macam itu, katakan, mau enggak tak kasih tahu yang lebih baik dari itu? Asal kamu orang yang bertakwa, nanti kamu akan mendapat surga. Di surga itu apa saja kamu akan dipenuhi. Kalau di dunia belum bisa beli sepeda merek terkenal, nanti bisa. Kalau di dunia belum punya apa, nanti bisa di akhirat, di surga, nanti bisa. Mau nggak yang seperti itu? Ya mestinya mau. Mestinya kita kekal di dalamnya. Bedanya nikmat dunia itu, kalau tadi nikmat dunia itu ya pasti ada fananya, nanti nikmat di surga itu kekal di dalamnya. Lalu yang paling utama adalah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah ngaten Bapak Ibu rahimakumullah, niki mangke nyambung di ayat berikutnya nanti ciri-cirinya. Nanti ayat
ayat berikutnya niku menjelaskan ayat 16 dan 17 itu ciri-ciri dari orang bertakwa yang nanti dijanjikan oleh Allah pahala yang banyak itu tadi, mengalahkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Kata ini mangke dijelaskan di ayat-ayat berikutnya. Maka nggih monggo mangke kita lajengaken di pertemuan depan. Kira-kira awak dhewe niku wis masuk dalam kategori orang yang bertakwa yang ya layak mendapatkan kayak gitu atau belum. Intinya pun Bapak Ibu rahimakumullah bahwa semua itu tadi 5 poin niku wau niku memang menjadi sumber godaan setiap manusia. Karena memang Allah menjadikan indah semua itu tadi. Ngaten nggih, istri, lalu kemudian anak, harta kekayaan, tunggangan kita, kendaraan, lalu kemudian sawah ladang dan binatang ternak 6 berarti nggih. Semua itu memang dibuat indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang bertakwa mestinya bisa memanfaatkan itu sebaik mungkin secara proporsional. Karena bagaimanapun Allah memberitahu bahwa itu hanya kenikmatan sesaat yang selesai apabila kita mati. Maka mau enggak yang lebih kekal dari semua itu? Asal kamu bertakwa, kamu akan mendapat semuanya. Nah, bagaimana cara kita bertakwa? Atau seperti apa orang itu bisa disebut orang yang bertakwa? Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Insyaallah ngoten Bapak Ibu nggih mugi-mugi niki manfaat. Nyuwun ngapunten mbok bilih wonten klentah-klentenipun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.